Gawat, jubir Republik Federasi Papua Barat sebut Papua bisa merdeka tanpa referendum, klaim didukung 111 negara. Gawat, juru bicara United Liberation Movement for West Papua ULMWP, Jacob Rumbiak sesumbar, bahwa Republik Federal Papua Barat bisa merdeka dari Indonesia paling lambat 2 tahun lagi. Diketahui Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan Kongres ketiga di Jayapura pertengahan Oktober tahun lalu. Dilansir dari berbagai sumber informasi, Jacob Rumbiak mengklaim bahwa saat ini ada kurang lebih 111 negara di dunia yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Dalam sebuah pemberitaan, Jacob Rumbiak merincikan dari dokumen pemerintah Indonesia sendiri ada 18 negara yang mendukung penuntasan kejahatan manusia di Papua. Kemudian, dari dokumen di luar negeri ada 97 negara yang mendesak pengiriman misi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Papua. Rumbiak menerangkan, sokongan-sokongan itu termasuk juga datang dari negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Jepang. Lalu, ada juga negara-negara Amerika Latin seperti Chili dan Meksiko juga sudah menyatakan dukungan kemerdekaan Papua. Negara-negara ini pula yang diharapkan dalam sidang Majelis Umum PBB, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Rumbiak mengatakan, Republik Federal Papua Barat menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat yang telah dideklarasikan sejak 8 tahun silam. Sementara, saat gelar Kongres ketiga di lapangan Sekes Jayapura, Rumbiak mengklaim telah mendeklarasikan Republik Federal Papua Barat selama 3 hari. Dan itu pun telah memilih Presiden dan Perdana Menteri Republik Federal Papua Barat, ungkapnya. Rumbiak meminta agar jangan mengalihkan isu Papua dengan penembakan misterius dan kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik serta tarik semua personel keamanan dari Papua. Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka, jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timur-Timur itu menghabiskan uang saja, ungkap Rumbiak. Ditegaskan Rumbiak, lebih baik Jakarta memberikan pengakuan saja, sehingga bisa segera mengurus negara sendiri-sendiri. Kami punya kekayaan alam, dan kalau Jakarta kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik kami bisa nanti bantu Indonesia, ujarnya. Rumbiak juga berharap, kandidat atau presiden baru Indonesia nantinya siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat. Dirinya tidak akan menuntut para jenderal karena para jenderal hanya melaksanakan perintah saja, yang akan dituntut yakni pembuat keputusan politik yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni, kami orang-orang penuh cinta kasih tidak suka membunuh, tukasnya. Sudah 4 bulan KKB Papua sandera pilot Susi Air, ini kata negosiatornya. Melansir dari sindonews.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua telah 4 bulan menyandera pilot pesawat Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehartens. Damien Kingsbury, profesor yang menjadi negosiator pembebasan Mehartens kini angkat bicara. Damien Kingsbury adalah Profesor Emeritus di School of Humanities and Social Sciences Deakin University. KKB Papua, yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, menculik Mehartens pada tanggal 7 Februari menuntut pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Kabupaten Duga, tempat Mehartens dibawa dan pesawatnya dibakar, dikenal dengan kekerasan separatis. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru mengatakan, kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan resolusi damai dan pembebasan yang aman bagi Mehartens, termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru. Sementara Tentara Nasional Indonesia TNI terus melakukan operasi militer untuk memburu KKB Papua, kelompok separatis itu merilis video bukti kehidupan dari Mehartens. Sejak akhir Februari, saya diberi wewenang oleh TPNPB untuk bertindak sebagai perantara dengan pemerintah Selandia Baru.
Hal itu berdasarkan bahwa saya pernah bekerja sama dengan kelompok pro kemerdekaan Papua Barat dan dikonfirmasi dalam video dari TPNPB kepada pemerintah Selandia Baru, kata Kingsbury, seperti dikutip dari The Conversation, Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023. Dalam kapasitasnya sebagai negosiator, Kingsbury mengaku berkomunikasi secara rutin dengan negosiator dari pihak kepolisian Selandia Baru, termasuk ketika KKB Papua mengubah tuntutannya. TPNPB awalnya mengatakan akan membunuh Mehartens kecuali Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Namun, setelah setuju untuk bernegosiasi, TPNPB mengatakan akan menyelamatkan nyawa Mehartens sambil mencari konsesi dari pemerintah Selandia Baru, paparnya. Posisinya saat ini adalah Selandia Baru menghentikan warganya untuk bekerja atau bepergian ke Papua Barat, dan juga menghentikan dukungan militer untuk Indonesia. Namun, pada akhir Mei, karena frustrasi karena kurangnya tanggapan, TPNPB kembali mengatakan akan membunuh Mehartens jika pembicaraan tidak dilakukan, imbuk Kingsbury. Kingsbury juga mengakui bahwa perannya sebagai negosiator untuk pembebasan Mehartens sudah berakhir. Keterlibatan saya dengan pemerintah Selandia Baru berakhir ketika saya diberitahu bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan jalur komunikasi lain dengan kelompok tersebut. Seiring perkembangan peristiwa, pemahaman saya adalah bahwa TPNPB tidak menerima perubahan saluran komunikasi ini, katanya. TPNPB dipimpin oleh Egyanus Kogeya, putra Daniel Yudas Kogeya, yang tewas di tangan pasukan Indonesia dalam operasi penyelamatan sandera yang diculik pada tahun 1996. TPNPB adalah salah satu dari sejumlah kecil kelompok separatis bersenjata di Papua Barat, masing-masing bersekutu dengan faksi Gerakan Pro Kemerdekaan. Juru bicara TPNPB Sebi Sambom mengatakan orang asing adalah target yang sah karena pemerintah mereka mendukung Indonesia. Terlepas dari klaim awal Kogeya bahwa Mehartens akan dibunuh jika tuntutan tidak dipenuhi, Sambom dan pejabat diplomatik TPNPB Akobo Amadus Do telah menanggapi secara positif gagasan negosiasi untuk pembebasannya.